untuk mengetahui lebih jauh dan lebih mendalam bagaimana review dari mulai bulan April sampai bulan Oktober ini. Telah hadir bersama kita seperti sudah saya mention tadi di awal. Narasumber yang pertama adalah Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau Dirjen PFM Bapak Asep Sasapurnama yang hadir secara virtual. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Pak Dirjen. Halo Pak. Selamat pagi. Udah ada Pak Udi. Selamat pagi Pak Kemal. Assalamualaikum Pak Asep. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. 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 Di studio kami juga sudah hadir Pak Asep, ada Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Faisal Rohmat Jumadi. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi. Ya, Pak Faisal. Pak Faisal, seperti biasa untuk menerapkan disiplin protokol, silakan untuk mencuci tangannya dulu dengan sanitizer, lalu boleh untuk melepas maskernya Pak Faisal. Nah, mungkin di sesi pertama ini kita ke Pak Dirjen dulu ya, Pak Dirjen, Pak Asep. Baik Pak Kemal. Kesempatan pertama mungkin kami akan ke Pak Asep dulu, Pak. Sebelum ke paparan Pak Asep, mungkin Bapak bisa review sedikit Pak. Ini kan berjalan dari bulan April ya Pak. Sekarang sudah bulan Oktober, mau November ini Pak. Kira-kira bagaimana sih program BST ini Pak, bantuan sosial tunai yang di launching oleh Kementerian Sosial ini Pak, berjalan? Siapa saja penerima bantuan ini, siapa saja penerima manfaat ini, bagaimana mekanismenya Pak? So far, terus misalnya data apa yang digunakan pada para penerima manfaat ini. Kurang lebih seperti itu Pak Asep. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Kamal dan para pemirsa sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan keafiatan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim melalui Vicon. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Pertama, berkenaan dengan bantuan sosial tunai ini satu program yang ditujukan memperkuat dalam penanganan pandemi COVID ya, terutama yang terkena dampak. Nah, siapa orang yang menjadi sasarannya adalah tentu orang-orang yang miskin, rentan begitu, kemudian yang tentu terdampak COVID kan begini. Nah, kemudian jumlah secara nasional itu 9 juta Bapak. 9 juta tapi minus DKI Jakarta dan beberapa kota ya di sekitar Jakarta. Jadi yang tidak masuk sasaran bantuan sosial tunai ini pertama DKI Jakarta. Kemudian yang kedua Kota Bekasi, kemudian Kota Bogor, kemudian Kota Tangerang, ya, dan Kota Tangsel. Jadi ada beberapa kabupaten yang tidak masuk di situ. Jadi jumlah semuanya 9 juta kepala keluarga atau keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian perlu kami informasikan Pak Kamal, tadi Pak Kamal di intro agak salah tuh informasinya. Jadi bantuan ini diberikan 2 gelombang. Gelombang pertama itu dari bulan April sampai bulan Juni, itu indeks bantuannya itu sebesar 600.000. Ya, 600.000 kali 9 juta gitu. Dari bulan April, Mei sampai Juni. Nah, indeksnya 600.000 ya. Nah, kemudian oleh karena eskalasi COVID ini masih berlangsung, Bapak Presiden melakukan perpanjangan ya. Kemudian indeksnya disesuaikan. Kemudian selama 6 bulan, kemudian dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, nah indeksnya disesuaikan menjadi 300 Pak Kamal. Ya, jadi tidak 600 tapi 300. Nah, sehingga sebetulnya kalau ada keluarga yang menjadi sasaran, itu 3 bulan pertama mendapatkan 600, kemudian 6 bulan kemudian ya 3 bulan pertama 600, kemudian 6 bulan kemudian mendapatkan 300 gitu. Nah, kemudian siapa saja sih? Ya seperti saya sampaikan tadi, mereka yang terkena dampak COVID. Ya, umumnya dan ditujukan bagi keluarga yang miskin, rentan, ya yang terkena dampak COVID begitu.
Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, yang menjadi acuan kami pertama adalah DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Seperti kita ketahui bahwa DTKS ini adalah data yang diusulkan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia kepada Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Nah, kami melakukan cleansing, ya Pusdatin kami melakukan cleansing, karena ada persyaratan juga nih Pak Kamal. Jadi penerima bantuan sosial tunai ini tidak boleh dia menerima program Keluarga Harapan. Kemudian tidak boleh juga dia menerima program BPNT ya, atau program sembako ya, yang sudah ada sebelumnya program itu. Jadi kita sasar keluarga-keluarga yang di luar itu. Nah, demikian. Nah, kemudian yang kedua selain DTKS, kami juga memberikan ruang kepada para bupati dan wali kota manakala ada keluarga yang terkena dampak tapi di luar DTKS begitu. Ya, jadi kami berikan sepenuhnya kewenangan kepada para bupati wali kota untuk menyampaikan data itu. Begitu. Kemudian dalam perkembangannya, karena suasana COVID juga ini tidak mudah ya, teman-teman atau Pak Bupati dan Wali Kota konsolidasi menyiapkan data dalam waktu cepat itu harus tersajikan data 9 juta itu tidak mudah. Nah, tapi kami patut mengapresiasi Pak Gubernur, kemudian Bupati Wali Kota luar biasa ya, supportnya terhadap program ini atau kegiatan ini. Sehingga kiriman data kemudian ke kami itu cepat, kemudian kami olah tentu melalui Pusdatin, kemudian dari Pusdatin diserahkan kepada kami, pada Direktorat Penanganan Masalah Miskin, tentu kemudian kami proses administrasi ya dan seluruhnya. Nah, kemudian kami menilai proses penyaluran yang dilakukan PT Pos sangat bagus ya, karena PT Pos sendiri itu punya strategi salur atau cara salur yang sangat solutif. PT Pos bisa menyalurkan di kantor pos, kemudian bisa menyalurkan di komunitas, ya, kemudian PT Pos juga bisa menyalurkan langsung nih Pak Kamal ya ke rumah-rumah begitu. Khususnya untuk keluarga misalkan yang disabilitas, ya, yang sakit keras, kan tidak mungkin ya kalau diundang ke kantor pos atau ke komunitas kemudian PT Pos yang langsung memberikan penjangkauan, kan begitu. Dan termasuk nih PT Pos juga menyentuh daerah-daerah 3T ya. Nah, di Republik ini kan masih ada daerah-daerah yang terpencil gitu kan, terisolir, terluar begitu. Nah, ini PT Pos bisa menyapa keluarga-keluarga kita yang ada di wilayah itu. Jadi data ini sebetulnya dalam perkembangannya dari daerah itu ada melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, mungkin pada saat awal mereka menyampaikan data, kemudian data itu ternyata kurang akurat ya. Jadi saran kami silakan ya dilakukan perbaikan, dilakukan musyawarah di daerah sehingga betul-betul nanti data yang akan dikirim kemudian itu data yang paling baik, kan begitu. Nah, belakangan ini kami juga mendapatkan amanah nih Pak Kamal. Ada data tambahan lagi tapi hanya nanti untuk salur bulan Oktober, November, Desember dari Kementerian Desa ya. Jadi perlu kami informasikan Kementerian Desa itu sudah melakukan juga salur seperti kami, yaitu dengan program bantuan langsung desa ya, BLT ya, bantuan langsung tunai dana desa begitu. Nah, ada beberapa desa yang keluarganya itu belum mendapatkan bantuan, kemudian dikirimkan kepada kami, ada besarnya 141.297 ya, dan kami sudah proses dengan PT Pos ya untuk nanti bisa dikirimkan. Dananya kemudian kami upayakan tersedia, alhamdulillah. Nah, nanti ini juga satu model bagaimana lintas kementerian ini juga melakukan kolaborasi atau sinergi. Kemudian selain dari Kementerian Desa, kami juga mendapatkan amanah nih dari Kementerian Kelautan ya. Jadi para nelayan yang menurut teman-teman di Kementerian Kelautan itu miskin dan terkena dampak diusulkan kepada kami. Nah, kemudian kami melakukan cleansing, kemudian pemadanan data, kemudian akhirnya kita tetapkan. Begitu juga dari Kementerian Pertanian, Pak Kamal. Kementerian Pertanian juga ada menyampaikan data-data petani-petani miskin ya, petani miskin. Nah, kemudian kita proses ya, dan kita tentu sampaikan ya bantuan itu kepada mereka. Nah, perkiraan ya, ini data ini kan terus dinamis ya.
perkiraan mungkin itu akan melebihi 9 juta nih ya. Nah, dananya apakah ada? Alhamdulillah, karena di proses-proses awal ini kan tidak langsung tercapai ya 9 juta, sehingga masih ada spare ya, dana bantuan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk KPM ya, manakala disusulkan oleh daerah gitu. Kira-kira untuk sementara seperti itu, dan tentu melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih nih ya. Dan realisasi bantuan sosial tunai Pak Kamal, alhamdulillah sudah menyentuh 82% kita ya secara nasional. Jadi bantuan sosial yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sekarang 82%. Ya alhamdulillah lah, kami syukuri. Tentu sukses salur ini bukan hanya karena menjaga Kemensos tidak artinya jaringannya pun terbatas ya, dengan kerja keras dan luar biasa dari teman-teman PT Pos ya, yang ada di berbagai daerah. Untuk perjuangannya luar biasa. Oleh karenanya Pak Menteri itu mengharapkan dari PT Pos atau yang lain bisa mempublikasikan ya bagaimana jibakunya teman-teman dari PT Pos ini melakukan layanan, menyampaikan bantuan-bantuan, kan begitu. Kan banyak keluarga yang kondisinya tidak seperti di Pulau Jawa kan, di daerah-daerah lain itu luar biasa tantangannya. Tapi di PT Pos bisa melakukan itu, sehingga inilah yang kita rasakan realisasi bantuan sosial hingga saat ini menurut kami relatif tinggi. Dan secara nasional, ini kan Kementerian Sosial menjadi kementerian yang realisasinya paling tinggi ya Pak Kamal ya, sudah menyentuh 82% lebih lah. Ya, dan ini tentu sekali lagi Dirjen TFM termasuk Kementerian Sosial mengucapkan terima kasih nih atas partisipasi semua, para bupati, wali kota, gubernur, camat, kepala desa, lurah, kemudian aparat ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pilar-pilar sosial kami luar biasa ya, bahu-membahu memberikan bantuan, sehingga dengan kebersamaan, dengan gotong royong ya, dengan sinergi itu apa yang sebelumnya kita perkirakan tantangan luar biasa ya, akhirnya bisa kita laksanakan dengan, menurut kami perlu syukuri ya, baiklah kan begitu, kira-kira seperti itu. Itu mungkin Pak Kamal penjelasan pertama yang bisa kami sampaikan. Ya, menarik sekali penjelasannya Pak Dirjen. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan juga Pak. Setelah berjalan kurang lebih 6 bulan ini, kira-kira evaluasi atau monitoring di lapangan seperti apa Pak? Terutama dari sisi penerima manfaat ya. Gitu. Apakah dan juga untuk memastikan sampai tepat sasaran Pak, seperti itu. Setelah bulan berjalan ini, reviewnya, evaluasinya gimana Pak? Ya, Pak Kamal begini, ini kelebihannya ya kalau PT Pos nih kalau menyalurkan bantuan sosial itu dia langsung, jadi langsungkan ke keluarga. Ini kelebihannya. Ya beda dengan yang lain, ini langsung, kemudian PT Pos memastikan yang menerimanya itu benar atau enggak ya, karena sistem dokumentasi dan laporan juga luar biasa ini. PT Pos itu difoto ya, kemudian dokumentasinya luar biasa. Dan perlu kami mengapresiasi ya, cara penyajian laporan dari PT Pos itu luar biasa dengan detail ya, kemudian dia juga menyajikan dashboardnya Pak. Ya, jadi kita kalau ingin melihat siapa sih KPM yang menerima bantuan itu bisa di dalam dashboard itu. Dan secara nasional sehingga kita terbantu ya. Nah, kita bisa melihat nanti kabupaten mana, kota mana yang masih rendah misalkan gitu, kemudian provinsi mana yang masih rendah. Nah, kita bisa dari peta ini bisa melakukan konsolidasi kan. Bisa kita kontak provinsinya, bisa kontak kabupaten kotanya, ada kendala apa kan gitu. Nah, salah satu manfaat yang luar biasa dari cara atau penyajian yang dilakukan PT Pos itu ya, dengan dashboard itu sangat membantu Pak. Sehingga kami bisa melihat, oh ini provinsi ini masih rendah nih. Nah, kita konfirmasi ini. Kenapa? Oh ini ada ini. Di daerah kami udah musim hujan katanya. Kalau menyampaikan bantuan yang lewat laut itu gelombangnya terlalu tinggi. Oh, oke. Jadi dengan cara seperti itu ya, dengan penyajian dashboard yang disajikan kalau menurut hemat kami sangat bagus ya, sangat komprehensif, itu memudahkan kami. Nah, ini kelebihannya PT Pos ya, karena bantuan itu langsung Mas. Langsung disampaikan ke keluarga, sehingga kadang PT Pos juga bisa melihat nih, misalkan data yang dia terima, begitu ya, data yang dia terima, kemudian, kenapa nih orangnya begini, misalkan keluarga ini nggak layak nih. Nah, kemudian akhirnya dirundingkan ya. Ada banyak kasus juga yang artinya itu data itu akhirnya dimusyawarahkan sehingga dilakukan penggantian, ya kemudian dilakukan melalui prosedur, kirim data ulang ke Jakarta, sehingga akhirnya penerimanya yang
yang lebih berhak lah gitu, kira-kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan sehingga kami merasa nyaman dalam artian karena apa? Karena kami juga terbantu nih, karena data yang dikirim daerah kan kita juga nggak paham ya Mas Kamal ya. Data dikirim dari daerah, sama juga nih teman-teman di kabupaten kota juga dikirim dari desa itu, kan suasana kopi juga nggak bisa memastikan ke lapangan. Nah ini PT Pos ini yang langsung mengaturkan bantuan ini ke orang per orang ya, yang mewakili keluarganya, kemudian didokumentasi dengan baik, kemudian disajikan di dalam dashboardnya ya begitu, sehingga ini termasuk BPK kan mengapresiasi ya cara penyajian laporan yang dilakukan oleh PT Pos ya. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan kami merindukan program-program yang lainnya supaya lebih bagus ya. Jadi efektivitas juga bisa tergapai ya, bisa tercapai begitu. Kemudian yang lainnya Mas Kamal, kan di awal pandemi ini bulan April ini hampir semua bupati, kabupaten kan, kemudian kota, provinsi itu kan juga meluncurkan program bansos ya. Nah, meluncurkan program bansos. Nah ini ada kabupaten kota yang mungkin anggaran juga terbatas sehingga tidak bisa melanjutkan ya, hanya sampai misalkan 3 bulan. Nah, jadi di lapangan sehingga ada penyesuaian data, ya musyawarah, sehingga dilakukan pemilahan mana yang paling prioritas, kan seperti itu. Nah ini dinamika ya, saya kira dinamika. Kebetulan alhamdulillah Bapak Presiden tentu didukung oleh menteri-menterinya juga mensupport, karena memang suasana COVID ini keluarga-keluarga yang menjadi sasaran BST itu sangat membutuhkan. Kemudian poin lagi Mas, bansos ini termasuk BST itu dampaknya kan bukan hanya cuma sebatas sosial saja. Nah, uang yang diterima oleh KPM ini ternyata berdampak ekonomi di bawah. Ya, umumnya uang yang mereka terima yang 600 3 bulan pertama, 300 yang kemudian itu akhirnya dia belikan pangan ya, belikan kebutuhan-kebutuhan, sehingga uang yang beredar ini yang jumlahnya ya secara nasional 32,4 triliun ya, sekitar setiap bulannya itu ya kurang lebih sekitar 3 kali 9 sekitar 2 triliun ya. Itu berdampak luar biasa, menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi di tingkat grassroots lah kan begitu. Dan kita alhamdulillah dengan syariatnya ya istilahnya jembatannya melalui program-program bantuan sosial yang diluncurkan dan digagas oleh Bapak Presiden ini ya kalau menurut hemat kami efektif ya, bisa betul-betul bukan hanya cuman publikasi, tapi memang fakta di lapangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Pak Kamal ya. Baik Pak Dirjen. Ya lagi terima kasih juga, mudah-mudahan melalui publikasi seperti ini juga publik bisa semakin tahu ya manfaat atau efektivitas ya dari program bantuan sosial tunai yang dilaksanakan kita semua. Ya, itu Pak Kamal. Baik, terima kasih Pak Dirjen untuk penjelasannya. Tadi juga sempat di-mention Pak, apresiasi setinggi-tingginya untuk PT Pos yang berhasil mendistribusikan bantuan ini dengan tepat sasaran gitu. Tapi pasti ada tantangannya gitu Pak ya. Ada kisah-kisah yang menarik di lapangan terutama Pak yang pengen saya gali dari Pak Dirut PT Pos ini. Kira-kira dari mulai bulan April sampai Oktober ini dinamika seperti apa Pak yang terjadi di lapangan pada saat pendistribusian bantuan ini Pak? Silakan Pak kalau mau dilepas. Dibuka lepas ya, Pak ya. Silakan. Baik Mas Kemal, jadi tentu saja yang paling kalau menyalurkan di daerah-daerah yang di Jawa, di daerah-daerah yang terjangkau gitu ya, baik sarana transportasi darat, menurut saya itu hampir tidak ada masalah. Karena mereka kita berikan undangan sesuai dengan daftar dari Kementerian Sosial, mereka datang kantor pos. Dan di kantor pos sudah kita atur protokol kesehatan, jadi itu selesai. Kemudian cara kedua di community, di RT, balai RW, atau kalau di Bali di Banjar, itu juga bisa kita buat tertib. Jadi ditata, protokol kesehatan dijaga dan sebagainya gitu. Transportasi darat juga biasanya tidak terlalu sulit. Memang yang sulit ketika menyalurkan di 3T tadi ya.
daerah terdepan, terluar, terpencil. Ini memang pertama cuaca ya. Jadi kadang-kadang kalau cuaca sedang tidak bersahabat, hujan, apalagi kalau harus pakai boot, kan nunggu cuaca bagus supaya bisa nyebrang. Nah itu tantangan tersendiri. Jadi kita harus membuat jadwal yang koordinasi dengan muspida setempat. Jadi di sana dengan Pak Camatnya atau dengan Pak Lurahnya itu kita koordinasi. Kapan kita akan datang sehingga jangan dan healthy. Yang lain lagi adalah tapi maaf Pak, itu jumlahnya, komposisinya, rasionya itu antara yang dia jemput ambil di kantor PT Pos dan yang didistribusikan di pulau terluar itu berapa Pak? Kira-kira rasionya berapa banyak gitu? Tidak terlalu besar, sekitar 15% mungkin 15% ya. Jadi tidak hanya pulau terluar, juga ada desa-desa yang terpencil masih betul terpencil, tapi bukan termasuk terluar begitu ya. Itu masih ada. Itu sekitar 15% ya. Selebihnya diambil di kantor PT Pos itu tadi ya. Diambil di kantor pos atau diantar di community atau tadi kita antar tadi ya. Banyak juga yang orang-orang tua sangat sepuh, kemudian tidak ada putranya di rumah, itu mereka kita antar. Selain yang 3T tadi. Pak Faisal, kalau misalnya melihat strateginya itu seperti apa sih Pak? Apalagi kalau Bapak melihatnya kan secara nasional gitu. Berarti berangkatnya dari data itu ya kan Pak, data KS itu ya, data kesejahteraan sosial itu. Terus kemudian bagaimana menyalurkan itu? Seperti apa strateginya Pak? Jadi begini, kami punya 4.500 kantor pos di seluruh Indonesia. 4.500. Nah itulah titik-titik di mana kita mengundang dan mereka datang, para penerima manfaat, keluarga penerima manfaat. Yang kedua, kalau itu jauh dari kantor pos terdekat kami, bahkan mungkin sekitar 5 km dan sebagainya, nah kita yang datang. Kita koordinasi dengan RT, RW setempat, komunitas, Banjar, kita yang datang. Petugas datang 4-5 orang. Nah, mereka datang ke kantor RW, RT atau Banjar. Nah, kalau terlalu jauh dari sekitar 20 kilo dan mereka nggak bisa hadir di titik terdekat, nah kita yang antar. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita bisa akhirnya menyalurkan sekitar kalau data kami itu ya, mungkin supaya akurat gitu ya. 483 kota. 483 kota. Kemudian 514 kabupaten, 7.094 kecamatan, dan 83.447 desa. Jadi banyak ya Pak? Banyak sekali ya, betul. Jadi alhamdulillah sampai tahap ke-6. Itu di 34 provinsi Pak? Di 34 provinsi. 34 provinsi ya. Dan alhamdulillah dengan jumlah yang masif tersebut kita sampai tahap 6 tercapai 96,79%. Itu dana yang kita salurkan 21,5 triliun. Pak. Sampai tahap ke-6. Jadi penyerapan berapa Pak? Mohon maaf, penyerapan tadi 96,79, 97% lah kalau 97% ya kurang lebih ya. Oh bagus Pak. Sisanya karena tadi ya ada yang meninggal ya, otomatis kita kembalikan. Kemudian orangnya pindah, keluarganya pindah. Keluarganya pindah, itu juga kami kembalikan ke Kemensos, nanti oleh Kemensos diganti dengan data baru. Sehingga akan diberikan di periode berikutnya. Nah, khusus yang 3T itu karena tadi kesulitan transport, kita berikan 3 bulan sekali langsung. Jadi Pak, kalau yang masih bukan 3T sebulan sekali. Kalau yang 3T kita 3 bulan sekali kita berikan. Pak Faisal, ini kan paling banyak yang ambil BST ini di kantor pos ya? Betul. Dinamikanya seperti apa kira-kira Pak? Apakah misalnya ada terjadi sampai kerumunan gitu Pak? Atau misalnya ada harus diverifikasi data dulu gitu? Ada miss soal itu gitu? Gimana Pak? Jadi pertama jam diatur ya? Jadi jamnya kita perpanjang Mas. Jadi dari pagi sampai sore dan itu kan maksimal 1 bulan. Jadi bisa kita atur. Jadi undangannya juga di situ ada waktunya dan lokasinya, sehingga mereka tidak, yang diundang pagi nggak akan datang sore, yang diundang sore nggak akan datang pagi.
Dan kami bekerja sama dengan, kalau di RT RW kita kerjasama dengan Karang Taruna, Mas, untuk membuat penertiban protokol kesehatan. Ya kalau di kantor pos kami punya petugas, ada satpam dan sebagainya. Tapi kalau di community kita kerjasama dengan Karang Taruna untuk membuat agar protokol kesehatannya dipatuhi begitu. Oke Pak. Mungkin setelah berjalan 6 bulan lebih ini ada evaluasi khusus untuk terkait penyaluran bantuan ini Pak. Mungkin di awal sempat kedodoran di awal, tapi semakin kesini semakin udah paham gitu kan Pak mekanismenya. Betul. Gitu. Kira-kira evaluasi apa Pak dari direksi kurang lebih ya untuk penyaluran ini Pak? Jadi kalau penyalurannya karena kami sudah menggunakan aplikasi namanya PGM, Pos Giro Mobile. Pos Giro Mobile. Ya, di situ sudah langsung di scan. Jadi kan karena sudah ada listnya. Nah, sehingga ketika mereka datang, mereka menunjukkan KTP sesuai dengan KTP yang ada di undangan. Atau kalau anak atau istrinya harus menunjukkan KK. Harus menunjukkan KK. Bahwa dia anggota keluarga KTP yang dimaksud. Nah, kemudian kita scan, dari scan itu langsung di aplikasi langsung confirm. Begitu confirm bahwa memang itu penerima manfaat, kita serahkan uangnya, kita foto. Jadi uang, KTP dan orangnya kita foto. Sehingga di awal-awal itu ada yang nyoba-nyoba. Jadi misalkan harus download itu dulu Pak ya, Pos Giro Mobile dulu. Nggak usah download. Manual juga bisa ya Pak? Bisa. Jadi kami yang punya PGM untuk sistem yang tadi bisa dimonitor dashboard tadi. Di awal ada masyarakat yang misalkan istrinya habis ngambil terus suaminya ngambil lagi gitu. Nah itu nggak bisa. Nah setelah ada juga yang kayak gitu-gitu ya Pak? Ya cukup banyak gitu ya. Nah di awal itu yang terjadi. Nah setelah mereka tahu bahwa itu nggak bisa, ya di bulan berikutnya mereka nggak nyoba lagi. Jadi itu sebetulnya cara kita memverifikasi seluruh cara-cara kita itu membuat orang nggak bisa mendapatkan double gitu. Saya rasa itu. Tapi setelah berjalan bulan kedua, ketiga dan seterusnya, alhamdulillah lancar. Oke Pak. Dan semakin sedikit yang tadi salah alamat atau meninggal tadi, semakin sedikit. Di awal-awal sempat banyak Pak itu Pak yang miss data itu. Karena kan datanya dari bawah mungkin ya. Datanya dari desa ke kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, naik ke Kemensos. Karena mungkin lama ya, Kaskading naik, mungkin tadi ada yang pindah, udah meninggal, nggak terdeteksi. Tapi kan setelah diganti, makin lama makin kecil deviasinya. Oke Pak, iya. Nah ini juga di channel YouTube hadir juga Pak, ada rekan-rekan media juga yang sudah biasa mereka mengajukan beberapa pertanyaan Pak untuk diskusi ini. Nah ini kurang lebih ada, apakah program Bansos ini akan berlangsung sampai tahun 2021 Pak? Maksudnya diperpanjang atau apa? Mungkin Pak Asep juga bisa Pak Dirjen untuk menambahkan setelah mungkin di review atau dievaluasi, apakah lepas dari 2020 ini 2021 akan ada lagi gitu Pak? Mungkin seperti itu ya, ada pertanyaan itu juga. Terus yang kedua, masalah data yang seringkali mungkin menjadi tantangan, bagaimana Kemensos memastikan bahwa data telah benar-benar dan sesuai tepat sasaran bagi penerima manfaat. Itu mungkin pertanyaan lebih pas dijawab oleh Pak Dirjen dulu ya. Pak Kamal, yang poin yang kedua ini kurang jelas. Pertanyaannya apa yang kedua? Ini Pak, masalah data seringkali menjadi tantangan. Bagaimana Kementerian Sosial memastikan bahwa data itu telah benar dan sesuai bagi penerima manfaat. Silakan Pak. Oke, sudah. Udah Pak. Terus yang pertanyaan yang sebelumnya, apakah program Bansos ini akan berlangsung sampai tahun 2021? Ini mungkin harapan ya Pak dari penerima manfaat. Satu-satu ya, tapi tadi silakan Pak. Saya juga saya melakukan koreksi sedikit tadi penjelasan dari Pak Dirut. Jadi Bapak Ibu sekalian, bantuan sosial tunai ini disalurkan atau ditujukan bagi 33 provinsi ya, di luar DKI Jakarta. Iya, di luar DKI ya Pak. Jadi kalau yang DKI Jakarta itu kan bantuannya bantuan presiden ya, sembako ya. Nah, yang kita juga semua tahu, jadi untuk 2020 ini bantuan sosial tunai hanya diperuntukkan bagi 33 provinsi.
ya, minus DKI Jakarta. Nah, kemudian pertanyaan, apakah tahun depan dilanjutnya sesuai dengan keputusan Bapak Presiden, karena fenomena COVID ini masih dinamis begitu, sehingga kami mendapatkan amanah ya, sementara ini untuk tahun depan ini dilanjut, tapi sampai bulan Juni, Mas. Sampai bulan Juni ya. Jadi sampai bulan Juni, kemudian jumlahnya disesuaikan menjadi 200.000 kan begitu. Tentu pertimbangan angka jadi 300 menjadi 200, kenapa berkurang? Tentu kan kita juga melihat sudah banyak kegiatan-kegiatan program dari berbagai kementerian dan lembaga yang sebetulnya kan itu bisa juga diakses oleh masyarakat luas kan begitu. Dan termasuk mungkin juga KPM-KPM BST ya, yang sekarang menjadi sasaran dari program BST kan begitu. Nah, kemudian jumlahnya berapa untuk tahun depan? Nah, untuk tahun depan itu, kalau tahun depan nanti sasarannya menjadi 10 juta, Mas. Ya, bantuan sosial tunai ini jumlahnya menjadi 10 juta. Nah, ini menyapu semua provinsi, termasuk DKI Jakarta. Begitu, sehingga bantuan sosial tunai ini lebih berkembang ya, ditujukan bagi 34 provinsi dengan jumlah populasinya atau KPM-nya 10 juta KPM. Ya, sekali lagi 10 juta KPM ditujukan bagi seluruh provinsi, kemudian indeksnya Rp200.000 per KPM. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kiat kita untuk merapikan ya, memperbaiki data. Nah, prosedur atau ketentuan yang diatur oleh peraturan bahwa data DTKS ini sepenuhnya dilakukan ya oleh teman-teman kabupaten kota. Yang saya perhatikan, ini data ini terus semakin bagus dan bahkan sekarang sudah ada SKB 3 Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, supaya DTKS yang ada di Pusdatin kami ini itu bisa disempurnakan, ya, disuplai oleh daerah begitu. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kejadian COVID di Pak Kamal ini belum semua kabupaten kota ini rajin mengupdate data kan begitu, sehingga pada saat kejadian COVID kabupaten kota yang agak kurang rajin mengupdate data mengalami kesulitan ya menyampaikan data-data yang up to date kan begitu. Nah, oleh karenanya ini dilakukan terus dan insya Allah tahun depan juga akan dilakukan pemutakhiran data sehingga DTKS yang kita punya ini akan semakin bagus kan begitu. Nah, kalau berkenaan dengan BST ya kita menyerahkan kalau ada misalkan Pak Bupati, Pak Wali Kotanya ingin melakukan perubahan data ya, karena setelah diteliti ya, diverifikasi di lapangan ternyata KPM Asep itu tidak cocok misalkan yang diganti sama KPM-nya Faisal, silakan saja ya, karena itu kan pasti tentu hasil musyawarah. Jadi intinya Kementerian Sosial sangat mempercayakan soal data ini ke teman-teman kabupaten kota ya, karena mereka lah yang punya wilayah, mereka yang tahu permasalahan di lapangan kan, siapa yang terkena dampak COVID kan mereka yang lebih paham. Itu Mas, kira-kira seperti itu. Iya Pak, baik Pak, jelas. Pak Dirjen ada lagi nih, kalau kita bikin dialog interaktif tentang bantuan-bantuan sosial ini pasti banyak pertanyaan Pak, terutama mungkin yang merasa tidak well informed gitu Pak, atau belum terpapar informasi atau sosialisasi gitu, yang menganggap oh kok sosialisasi BST ini kurang ya, banyak yang belum tahu jumlahnya berapa sih, programnya sampai kapan gitu Pak. Nah, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini Pak? Untuk seluas-luasnya mensosialisasikan ini maksudnya Pak. Kalau menurut saya tuh ya tugasnya media ya, kalau menurut saya. Mungkin nanti Kominfo lah ya, kementerian yang tentu secara tupoksi mendapatkan amanat untuk mempublikasikan berbagai kinerja ya dari kementerian dan lembaga. Saya kira itu bisa mengkoordinir media-media ya, termasuk ya yang publikasi ini kan tidak mesti hanya lembaga misalkan milik negara begitu kan, seperti RRI, TVRI, dan sekira berbagai media lah begitu ya. Berbagai media itu kan sekarang udah luar biasa begitu, termasuk forum-forum ini nih. Forum ini juga bagus karena setiap orang ini kan punya punya kenyamanan. Ada yang senang dengan radio,
Radionya kan macam-macam. Ada yang radio RRI Pro 3 FM, itu ada juga tuh. Yang terus muter itu. Tapi ada juga yang El Sinta, ada juga yang Kayu Manis ya. Jadi kalau menurut saya publikasi dan promosi program ini juga harus dilakukan secara masif di berbagai itu media ya begitu. Termasuk koran juga harus ya begitu. Sekira Pak Dirjen, berarti di tahun 2021 itu kan masih akan berlangsung sampai bulan Juni ya. Dan akan ditambah penerima manfaatnya itu sampai 10 juta Pak ya. Kan tahun 2020 ini 9 juta penerima manfaat, tahun depan itu 10 juta ya Pak. Berarti masih ada harapan gitu. Kabar baik ini akan sampai juga untuk yang belum mendapatkan bantuan sosial ini ya Pak. Ya, nanti sekali lagi kami kan menyerahkan dari data yang seperti sekarang itu menjadi berapa yang sudah tidak layak. Misalkan gini. Ada kan yang terkena PHK, misalkan bukan PHK ya. Tapi misalkan ada keluarga yang pabriknya itu berhenti kan begitu sehingga dia dirumahkan. Itu juga itu bisa mendapatkan ya gitu. Tapi itu kan tipikalnya macam-macam. Ya, jadi di tingkat lapangan itu ini pantas lah mendapatkan diusulkan untuk mendapatkan bantuan gitu. Nah, ternyata misalkan nanti tahun 2021 perusahaannya sudah beroperasi kembali. Ya, pendapatannya oke. Nah, biasanya dari masyarakat nanti mengusulkan untuk di stop ya, kemudian digantikan dialihkan ke yang lainnya misalkan begitu. Jadi ini sangat dinamis. Sekali lagi yang pengalaman tahun 2020 ya, ini kita komunikasi dengan daerah bagus kok. Kami nggak pernah mendikte ini karena sekali lagi kami mempercayakan sepenuhnya Bupati Wali Kota itu mengkoordinasikan data-data tentang BST ini kan begitu. Saya kira dengan cara seperti gini kita juga harus menghormati ada batas kewenangan kami yang mendapatkan amanat untuk menyalurkan anggaran. Tentu baru bisa berjalan ini bantuan ini tersalurkan dengan baik dan lancar manakala dibantu kan. Datanya teman daerah itu luar biasa Mas. Datanya dibantu sama mereka, kemudian juga pelaksanaannya dikawal sama mereka kan. Termasuk aparat juga kami mengapresiasi ini. Kepolisian sama tentara ya, itu mereka selalu mendampingi itu. PT Pos kemana pasukannya Pak Faisal ini. Kalau ke daerah-daerah yang susah juga itu mesti ada polisi dan tentara itu mendampingi ya. Itu sekali lagi ini satu gambaran kalau boleh ya saya ceritakan. Insya Allah sesulit apapun ya tantangan yang kita hadapi di Republik ini, kalau kita betul-betul kompak ya, solid ya, kita fokus, kemudian kita tidak saling mengklaim mana yang paling hebat gitu kan. Nah, ini kita juga ingin Pak Menteri selalu menyampaikan prestasi suksesnya salur bansos itu bukan prestasi Kemensos saja, tapi prestasi semua. Itu yang selalu berulang-ulang sampaikan Pak Menteri ya. Sehingga mungkin publikasinya pun ya kami jujur saja tidak terlalu menonjolkan ini Kementerian Sosial, enggak, karena prestasinya prestasi semua. Bahkan kami justru mendorong supaya PT Pos silakan menyajikan banyak itu PT Pos itu success story kalau menurut saya bintang-bintang atau mutiara-mutiara ya. Ada petugas-petugas yang luar biasa Pak, luar biasa masuk misalkan ke tempat-tempat yang mungkin kalau orang biasa itu susah masuknya begitu. Nah, ke perbatasan antar negara, jadi jaringan itu bukan hanya 4.000 jaringan, tapi tantangannya dinamis. Teman-teman PT Pos luar biasa Pak. Jujur saja ini mungkin alhamdulillah kita bermitra ya dengan PT Pos sehingga sukses bantuan sosial tunai pun bisa terlaksana dengan baik. Kemudian gini Mas Kamal ya. Karena tahun depan itu DKI menjadi sasaran masuk ya. Nah, tentu nanti kan kita harus melakukan, tentu Pusdatin kami nanti akan melakukan konsolidasi data istilahnya ya. Melakukan konsolidasi data dengan seluruh provinsi, kita nanti akan meranking lagi dan kemudian tetap nanti kita komunikasikan dengan kabupaten kota ya di bawah koordinasi provinsi tentunya. Jadi provinsi mengawal, kemudian kabupaten kota yang menetapkan, kemudian kami nanti yang memasukkan dia sebagai sasaran dari program BST. Ya. Itu Pak Kamal. Ya, baik, terima kasih Pak Dirjen, penjelasannya sangat clear. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi yang tersisa untuk Pak Dirut PT Pos. Ini mungkin ada teman-teman media yang biasa mencocokkan data Pak, biar verified gitu ya Pak. Ada yang penasaran juga berapa sih personil yang dikerahkan PT Pos untuk menyalurkan bantuan sosial tunai ini gitu kan Pak. Terus yang tadi Pak mungkin perlu diulang soal realisasi Pak.
sampai sekarang itu sudah berapa persen penyaluran dilakukan oleh PT Pos? Baik, jadi dari 9 juta keluarga penerima manfaat KPM yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kami menyalurkan 8,6 juta. 8,6 juta. Dari 8,6 juta yang kami salurkan sampai tahap 6. Tahap 6 itu berarti September, karena ini Oktober masih jalan. Masih jalan. Ya. Jadi sampai tahap 6 tadi 96,79. Ya, hampir 100%. Jadi sedikit lagi, tapi insya Allah nanti di tahap 9 itu kami akan salurkan maksimal minggu pertama Desember. Karena setelah minggu kedua, ketiga dan seterusnya kan banyak libur dan seterusnya gitu ya. Jadi khawatir kami tidak bisa menyalurkan. Insya Allah tahap 9 nanti Desember minggu pertama insya Allah kami selesaikan. Jadi ini memang membutuhkan effort yang tidak biasa ini, khusus untuk yang bulan Desember. Sehingga total petugas kami yang kami kerahkan, kami tingkatkan. Personilnya berapa sih? Dari kami dari 21.000 itu yang bertugas di kantor cabang itu hampir 16.000. Dan ini kita kerahkan semua, Mas. Jadi tadi ya, sambil melayani pekerjaan melayani kurir, pos, itu kami juga kita sisihkan waktu untuk melayani BST ini. Dan khusus untuk beberapa cabang yang memang pegawainya sedikit itu kita kerahkan semua. Nah, insya Allah sekitar 16.000 kami kerahkan untuk BST. Ya, tentunya diatur jadwalnya supaya pelayanan pos tetap jalan, BST pun bisa kita selesaikan. Ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, bagaimana efektivitas dari pengantaran langsung ke rumah penerima manfaat? Terus apa parameter yang digunakan Pak untuk mengukur ini, distribusi ini? Baik, jadi sampai hari ini pengantaran ke rumah itu karena sedikit tadi jumlahnya, tidak terlalu banyak, karena memang hanya yang disabilitas, orang yang sangat sepuh atau memang sangat sulit terjangkau, tidak terlalu besar, sehingga efektivitasnya tinggi. Jadi artinya penerima itu mungkin nanti ada beberapa yang oleh teman-teman petugas itu di syuting gitu ya, dimintai pendapatnya itu sangat mengharukan gitu ya. Jadi mereka dalam keadaan tidak bisa keluar dari rumah karena keterbatasan fisik dan seterusnya, menerima manfaat bantuan dari pemerintah. Itu bagi mereka sudah sangat mengharukan. Jadi sangat membantu perekonomian mereka. Jadi kebanyakan memang hampir mungkin 90% itu digunakan untuk membeli sembako ya, untuk makanan. Untuk makanan. Jadi kebanyakan mereka seperti itu. Nah, yang 10% untuk keperluan anaknya gitu ya. Ada yang untuk keperluan anaknya, untuk mungkin ada yang diberikan keperluan sekolah anaknya gitu ya. Karena kan walaupun di rumah kan tetap ada belajar gitu ya. Tapi selebihnya digunakan untuk makan. Baik, terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya, sangat clear untuk dialog hari ini. Next time mungkin kita akan undang lagi Pak. Dan tadi juga kan ada apresiasi yang setinggi-tingginya dari Kementerian Sosial untuk PT Pos Pak, untuk penyalurannya yang sangat maksimal. Tadi juga sudah kita dengar penyerapan hampir 100% Pak untuk bantuan sosial tunai ini. Mungkin ke depan akan ada lagi kan Pak, seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, ada beberapa bantuan langsung tunai, bantuan sosial tunai untuk perlindungan sosial mungkin di tahun depan Pak. Insya Allah. Semoga ada lagi kabar baik, angin segar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita Pak. Tentunya. Kita terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih sekali lagi Pak Faisal atas kehadirannya di kantor Kominfo ini, di studio Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih juga untuk Pak Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Pak Asep Sasapurnama. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Terima kasih atas kehadirannya secara virtual di tengah-tengah kesibukan Bapak. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Itu saja. Demikian dialog produktif kami hari ini yang mengambil tema bantuan sosial tunai. Bantuan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial sebesar 32 triliun kurang lebih sejauh ini yang bergulir dari bulan April dan masih berjalan dan akan direview terus. Kemungkinan besar tahun depan program ini masih akan terus berjalan tentunya. Demikian dialog produktif hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bantuan dari Presiden melalui Kementerian Sosial ini sasarannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga selama masa pandemik ini. Jadi ayo bersatulah Indonesiaku, bersatu berantas virus corona. Semangat sehat kuat aktivitasnya, bangun kokoh ekonomi Indonesia. Ayo bersatulah Indonesiaku, selalu terapkan protokol kesehatan. Indonesia sehat, bekerja dan tumbuh, pulihkan ekonomi bangsa kita. Ayo bersama kita rawat agar Indonesia sehat dan kuat. Jadilah pahlawan untuk Indonesia. mari bersama menjadi pahlawan untuk Indonesia. Kita optimalkan protokol kesehatan dan